Nama saya Rayhan. Saya masih sangat mengingat hari itu. Hari kelulusan saya. Langit di atas kampus kami berwarna biru cerah, secerah harapan yang memenuhi dada saya. Saya berdiri di antara ribuan mahasiswa lain, mengenakan toga hitam dan topi persegi yang terasa agak asing di kepala saya. Kedua orang tua saya, bapak dan ibu, datang dari desa kami yang jauh. Wajah mereka berseri-seri karena bangga. Saya melihat senyum mereka, senyum yang selalu saya bawa dalam mimpi-mimpi saya selama bertahun-tahun. Saya adalah sarjana pertama di keluarga kami. Saya menggenggam ijazah saya erat-erat, selembar kertas yang terasa seperti tiket emas menuju masa depan yang cerah. Saya berjanji pada diri sendiri, saya akan mengubah nasib keluarga kami. Saya adalah lulusan terbaik di jurusan saya. Para dosen menepuk bahu saya, mengatakan bahwa saya memiliki masa depan yang cerah. Teman-teman saya memberi selamat, mereka yakin saya akan segera mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar di Jakarta. Saya mempercayai semua itu. Saya membayangkan diri saya mengenakan kemeja rapi, bekerja di gedung tinggi dengan jendela kaca besar. Saya akan mengirimkan uang setiap bulan untuk bapak dan ibu. Saya akan merenovasi rumah kami yang sederhana di kampung. Semua mimpi itu terasa begitu nyata, begitu dekat untuk diraih. Saya merasa seperti seekor elang yang baru belajar terbang, siap menaklukkan langit yang luas tanpa batas. Pada malam hari wisuda, kami makan bersama di sebuah warung sederhana. Itulah perayaan kecil kami. Bapak berkata, Rayhan, kamu adalah kebanggaan kami. Gunakan ilmumu dengan baik, nak. Ibu hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Saya mengangguk mantap. Saya tidak tahu bahwa kata-kata itu akan menjadi beban sekaligus kekuatan bagi saya di kemudian hari. Saat itu, yang saya rasakan hanyalah optimisme. Saya sudah membuat daftar perusahaan yang akan saya lamar. Saya sudah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Saya merasa dunia ada dalam genggaman saya, dan saya hanya perlu melangkah untuk meraihnya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya terus memandangi ijazah saya di bawah cahaya lampu kamar sewaan yang redup. Saya membayangkan langkah pertama saya di dunia kerja. Saya ingin membuktikan bahwa anak desa seperti saya bisa berhasil. Saya ingin membuat bapak dan ibu semakin bangga. Harapan itu begitu besar, seperti balon udara yang membawa saya terbang tinggi. Saya belum tahu bahwa semakin tinggi kita terbang dengan balon harapan, semakin sakit rasanya ketika balon itu pecah dan kita jatuh ke bumi. Namun saat itu, yang saya lihat hanyalah langit yang penuh bintang. Minggu pertama setelah wisuda terasa penuh semangat. Aku mengirimkan puluhan surat lamaran kerja melalui email dan pos. Setiap pagi, aku bangun dengan harapan akan ada telepon panggilan wawancara. Namun, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Telepon genggamku tetap sunyi. Email yang masuk hanyalah balasan otomatis yang menyatakan lamaranku telah diterima dan akan diproses. Tidak ada panggilan, tidak ada undangan. Semangatku yang semula membara seperti api, perlahan mulai padam. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa yang salah? Apakah ijazahku tidak cukup baik? Apakah namaku kurang meyakinkan? Aku mulai merasa cemas. Setiap kali bapak menelepon dari kampung, pertanyaannya selalu sama. Bagaimana, nak? Sudah ada panggilan? Aku selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Belum, Pak. Masih menunggu. Persaingannya ketat. Aku bisa merasakan kekecewaan dalam suaranya, meskipun ia berusaha menutupinya. Tekanan itu terasa seperti batu besar yang menimpa dadaku. Aku melihat teman-temanku satu persatu mulai bekerja. Mereka mengunggah foto di kantor baru mereka. Aku hanya bisa melihatnya dari layar ponselku, di kamar sewaanku yang sempit. Rasa iri dan putus asa mulai merayap masuk ke dalam hatiku. Namun aku tidak menyerah. Aku mencetak lebih banyak lamaran, pergi dari satu gedung perkantoran ke gedung lainnya untuk menitipkan berkas. Aku berjalan di bawah terik matahari Jakarta, dengan keringat membasahi kemejaku. Namun yang kudapat hanyalah tatapan satpam dan resepsionis yang dingin. Taruh saja di sini, kata mereka, menunjuk sebuah kotak. Aku tahu, surat lamaranku mungkin hanya akan berakhir di tumpukan kertas yang tidak pernah dibaca. Aku menghadiri beberapa bursa kerja, berdesak-desakan dengan ribuan pencari kerja lainnya. Kami semua memiliki wajah yang sama, wajah penuh harap dan sedikit kelelahan, namun hasilnya tetap nihil. Setelah 6 bulan berlalu, tabunganku menipis. Aku mulai berbohong kepada orang tuaku, mengatakan aku sudah mulai bekerja magang tanpa gaji, hanya untuk menenangkan mereka. Setiap kebohongan kecil terasa seperti duri yang menusuk hatiku. Aku merasa gagal.
Aku, sang sarjana terbaik, harapan keluarga, kini menjadi seorang pengangguran yang kebingungan. Malam-malamku diisi dengan perenungan. Aku memandangi langit-langit kamar, bertanya pada Tuhan, mengapa jalan ini begitu sulit? Tembok kenyataan itu terasa begitu tinggi dan tebal, dan aku tidak punya tangga untuk memanjatnya. Optimismeku telah hancur berkeping-keping. Suatu sore, ketika aku hampir kehilangan seluruh harapan, aku bertemu dengan seorang teman lama dari desa. Namanya Budi. Ia baru saja kembali dari Amerika. Penampilannya sangat berbeda. Ia mengenakan jam tangan mewah dan sepatu mahal. Ia bercerita tentang kehidupannya di sana. Ia bekerja di sebuah restoran dengan penghasilan besar. Ia mampu mengirim banyak uang untuk keluarganya. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian, Budi membagikan rahasianya. Ia pergi ke Amerika menggunakan visa turis, dan setelah visanya habis, ia tetap tinggal dan bekerja di sana. Ia menjadi pekerja ilegal. Kata-kata itu terdengar menakutkan, namun juga sangat menggoda. Budi berkata, "Di sini susahan, ijazahmu itu tidak ada artinya tanpa koneksi. Di sana, yang penting mau bekerja keras. Tidak ada yang peduli lulusan apa kamu." Ucapannya terasa menohok di hatiku. Ia benar, aku sudah mencoba menempuh jalan yang lurus, jalan yang benar. Namun jalan itu buntu. Budi menawarkan bantuan. Ia memiliki kenalan yang bisa mengurus visa turis dan tiket pesawat. Tentu saja, biayanya sangat mahal. Aku harus menjual satu-satunya sawah warisan bapak. Pikiran itu membuatku merasa bersalah. Sawah itu adalah tumpuan hidup keluarga kami. Namun di sisi lain, aku melihat ini sebagai satu-satunya jalan keluar. Aku menelepon bapak. Dengan suara bergetar, aku menjelaskan rencanaku. Aku tidak menceritakan bagian ilegalnya. Aku hanya bilang, aku mendapat kesempatan bekerja di Amerika. Aku katakan ini adalah investasi untuk masa depan. Bapak terdiam lama di telepon. Aku bisa mendengar helaan napasnya yang berat. Akhirnya ia berkata, "Jika menurutmu itu yang terbaik, nak, lakukanlah. Bapak percaya padamu." Kepercayaan itu terasa lebih berat dari gunung. Sawah pun terjual. Uangnya aku serahkan kepada orang yang direkomendasikan Budi. Prosesnya berjalan cepat. Dalam sebulan, visa turis Amerika sudah ada di tanganku. Aku berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut, namun juga harapan baru yang tumbuh. Aku berpamitan pada bapak dan ibu lewat telepon. Aku berjanji akan segera pulang membawa kesuksesan. Saat pesawat lepas landas, aku memandangi gemerlap lampu Jakarta di bawah sana. Aku meninggalkan tanah airku, meninggalkan statusku sebagai sarjana, untuk memulai hidup baru sebagai seseorang yang tak terlihat, seorang pekerja tanpa dokumen di negeri orang. Aku tidak tahu apa yang menantiku. Aku hanya tahu, aku tidak bisa pulang dengan tangan hampa. Jalan gelap ini telah kupilih. Kedatanganku di Amerika benar-benar menjadi sebuah kejutan besar. Segalanya terasa sangat besar, sangat cepat, dan sangat asing bagiku. Aku dijemput oleh temanku, Budi, di bandara. Ia membawaku ke sebuah apartemen kecil di daerah Queens, New York. Apartemen itu dihuni oleh 8 orang Indonesia lainnya. Kami tidur berdesakan di lantai, hanya beralaskan kasur tipis. Tidak ada privasi, tetapi ada rasa persaudaraan. Mereka menyambutku dengan hangat. Mereka adalah orang-orang yang sama sepertiku. Datang dengan mimpi besar dan harus menghadapi kenyataan yang keras. Mereka menjadi keluarga baruku di tanah perantauan. Pekerjaan pertamaku adalah sebagai pencuci piring di sebuah restoran Thailand yang sibuk. Aku bekerja 12 jam sehari, 6 hari dalam seminggu. Tanganku selalu basah dan keriput. Punggungku terasa sakit setiap malam. Gaji yang kuterima dibayar tunai, di bawah upah minimum. Namun, jika dikonversi ke rupiah, jumlahnya terasa sangat besar. Aku belajar arti kerja keras yang sesungguhnya. Ijazah sarjanaku tidak berarti apa-apa di sini. Yang penting adalah seberapa cepat aku mencuci piring kotor, seberapa kuat aku mengangkat panci-panci berat. Aku sering merindukan rumah, merindukan masakan ibu. Diskriminasi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Kadang, manajer restoran meneriakiku dengan bahasa Inggris yang tidak sepenuhnya kupahami. Beberapa pelanggan memandangku dengan tatapan aneh. Aku belajar untuk menundukkan kepala dan tidak banyak bicara. Aku seperti bayangan. Aku harus tidak terlihat agar bisa bertahan hidup. Aku belajar bahasa Inggris dari teman-teman dan dari percakapan yang kudengar di sekitarku. Komunitas TKI ilegal menjadi duniaku. Kami saling menjaga, saling berbagi informasi tentang pekerjaan, tempat tinggal murah, dan cara menghindari petugas imigrasi. Di tengah semua kesulitan itu, ada juga momen-momen kebahagiaan kecil.
Di hari libur, kami berkumpul, memasak makanan Indonesia, dan bernyanyi lagu-lagu dangdut. Kami berbagi cerita tentang keluarga di kampung halaman. Kami saling menguatkan. Rasa rindu pada rumah sedikit terobati dengan kebersamaan itu. Aku mulai mengirim uang ke kampung halaman. Aku merasa sedikit bangga saat ibu menelepon dan mengatakan uangnya sudah sampai. Namun aku tidak pernah menceritakan pekerjaan asliku. Aku hanya bilang aku bekerja di kantor. Setiap rupiah yang kukirim, dibayar dengan debu dan peluh di tanah impian ini. Setiap 2 minggu sekali, aku menelepon ke rumah. Panggilan telepon itu menjadi ritual yang paling kutunggu sekaligus paling kutakuti. Aku merindukan suara bapak dan ibu, namun aku membenci kenyataan bahwa aku harus berbohong. Mereka selalu menanyakan tentang pekerjaanku. Aku pun terpaksa mengarang cerita. Aku mengatakan bahwa aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan impor-ekspor. Aku menceritakan tentang teman-teman kantor khayalanku, juga tentang bosku yang baik hati. Aku melukiskan gambaran kehidupan yang sukses dan nyaman. Semua itu kulakukan agar mereka tidak khawatir. Aku juga melakukannya demi menjaga kebanggaan mereka. Namun, setiap kebohongan yang kuucapkan terasa menambah beban di pundakku. Aku hidup dalam 2 dunia. Di dunia nyata, aku adalah Rayhan, seorang pencuci piring yang selalu cemas dan waspada. Di dunia yang kuciptakan untuk keluargaku, aku adalah Rayhan yang sukses, yang berhasil menaklukkan Amerika. Dinding di antara 2 dunia itu semakin menipis. Terkadang aku bingung, siapa diriku yang sebenarnya? Kehilangan arah menjadi teman sehari-hariku. Aku bekerja, makan, tidur, lalu bekerja lagi. Aku seperti mesin, aku kehilangan diriku yang dulu, Rayhan yang penuh idealisme dan mimpi-mimpi indah. Dilema moral selalu menghantuiku. Aku sadar apa yang kulakukan ini salah, aku tinggal di negara ini secara ilegal. Aku bekerja tanpa izin. Aku berbohong pada orang yang paling aku cintai di dunia. Tapi apa pilihanku? Jika aku jujur, aku akan menghancurkan hati mereka. Jika aku pulang, aku akan pulang sebagai seorang pecundang. Uang yang kukirim ke rumah menjadi satu-satunya pembenaran atas semua kebohongan ini. Aku melihat rumah kami mulai direnovasi dari foto yang dikirim adikku. Aku melihat bapak bisa berobat untuk penyakit asam uratnya. Uang itu nyata, manfaatnya nyata. Maka aku terus berbohong. Kebohongan itu menjadi selimutku. Selimut yang tipis dan kompang camping, namun cukup untuk melindungiku dari dinginnya kenyataan. Aku mulai menghindari pertanyaan-pertanyaan detail dari keluargaku. Aku sengaja menelepon saat larut malam di Indonesia, agar mereka lelah dan tidak banyak bertanya. Aku menjadi ahli dalam mengalihkan pembicaraan. Aku tahu aku sedang membangun sebuah rumah kartu. Rumah yang indah, namun bisa runtuh kapan saja jika ada sedikit angin bertiup. Aku hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Takut ketahuan, takut gagal, takut tidak bisa lagi membedakan antara kebohongan dan kenyataan. Setelah 2 tahun bekerja sebagai pencuci piring, aku bertemu lagi dengan Budi. Ia mengajakku ke sebuah pesta kecil di apartemen temannya. Di sana, aku melihat banyak orang Indonesia yang tampak lebih mapan dariku. Mereka tidak bekerja di dapur restoran. Mereka bekerja di proyek konstruksi, menjadi sopir, atau pekerjaan lain yang lebih baik. Aku merasa kecil hati. Aku menceritakan keluh kesahku kepada Budi. Aku lelah menjadi bayangan di dapur yang panas. Aku ingin sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang bisa memberiku penghasilan lebih besar. Budi mengenalkanku pada seorang. Orang itu bisa membuatkan dokumen palsu, kartu jaminan sosial palsu, surat izin mengemudi palsu. Dengan dokumen itu, aku bisa melamar pekerjaan yang lebih baik. Harganya sangat mahal, hampir seluruh tabunganku. Aku sangat bimbang. Ini adalah langkah yang lebih jauh ke dunia ilegal. Ini bukan lagi sekadar soal tinggal melebihi batas visa. Ini adalah tindak pidana pemalsuan dokumen. Namun tawaran pekerjaan dengan gaji lebih besar sangat menggiurkan. Aku bisa lebih cepat mengumpulkan uang dan pulang. Aku bisa berhenti berbohong lebih cepat. Aku memikirkannya selama berhari-hari. Aku menimbang risiko dan keuntungannya. Teman sekamarku, Agus, menasihatiku. Jangan Han, terlalu berisiko. Kalau ketahuan, habis kita. Namun aku melihat teman-teman lain yang berhasil dengan cara itu. Mereka bisa membeli mobil, bisa menyewa apartemen yang lebih layak. Rasa iri dan putus asa mengalahkan rasa takutku. Aku memutuskan untuk mengambil risiko itu. Aku menyerahkan uangku kepada orang itu. Seminggu kemudian, aku memegang satu set identitas baru di tanganku. Namaku bukan lagi Rayhan. Aku merasa seperti orang asing di tubuhku sendiri.
Dengan dokumen palsu itu, aku mendapat pekerjaan di sebuah proyek konstruksi. Pekerjaannya sangat berat, mengangkat bahan bangunan di bawah cuaca yang ekstrem. Tapi gajinya 2 kali lipat dari gajiku di restoran. Aku merasa sedikit lega. Aku bisa mengirim lebih banyak uang ke rumah. Namun ketakutan dalam diriku juga semakin besar. Setiap kali aku melihat mobil polisi, jantungku berdebar kencang. Aku kehilangan Agus. Ia memutuskan pindah, tidak mau tinggal dengan orang yang memegang dokumen palsu. Aku kehilangan satu-satunya teman yang berusaha mengingatkanku pada jalan yang benar. Aku semakin merasa sendirian. Pagi itu datang seperti pagi-pagi biasanya. Aku baru saja pulang dari kerja shift malam di proyek konstruksi. Tubuhku terasa sangat lelah. Aku hanya ingin segera tidur. Matahari baru saja terbit, menyinari kota New York dengan cahaya keemasan. Aku baru saja merebahkan diri di kasur ketika terdengar suara gedoran keras di pintu apartemen kami. Itu bukan ketukan biasa. Ketukan itu penuh kuasa dan tidak sabar. Kami semua terbangun. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kami saling berpandangan dengan wajah pucat. Kami tahu siapa yang datang. Pintu didobrak. Beberapa orang berseragam dengan tulisan immigration di punggung mereka masuk dengan paksa. Mereka berteriak, memerintahkan kami semua untuk tidak bergerak. Dunia seolah runtuh di sekelilingku. Mereka memeriksa dokumen kami satu persatu. Saat giliranku tiba, aku menyerahkan dokumen palsuku dengan tangan gemetar. Petugas itu melihat sekilas, lalu menatapku dengan tajam. Ia memasukkan nomorku ke dalam komputernya. Dalam hitungan detik, nasibku ditentukan. Wajah petugas itu berubah tegas. "This is fake," katanya dengan dingin. Kata-kata itu menjadi akhir dari segalanya. Aku dan beberapa teman lainnya diborgol. Rasanya seperti di dalam film, tapi ini nyata. Rasa malu, takut, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Saat mereka menggiringku keluar dari gedung apartemen, aku melihat para tetangga mengintip dari jendela mereka. Aku menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Semua mimpiku di Amerika, seluruh kerja kerasku, dan semua kebohonganku berakhir di sini, di trotoar yang dingin di pagi hari. Aku dibawa ke pusat detensi imigrasi. Tempat itu dingin dan penuh dengan orang-orang berwajah putus asa sepertiku, dari berbagai negara. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Di dalam sel tahanan, aku punya banyak waktu untuk merenung. Aku memikirkan bapak dan ibu. Bagaimana aku akan memberitahu mereka? Aku, anak kebanggaan mereka, kini menjadi tahanan yang akan dideportasi. Aku benar-benar gagal. Tidak ada lagi yang bisa aku sembunyikan. Rumah kartu yang kubangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, kini telah runtuh menjadi debu. Aku menangis dalam diam, bukan karena takut, melainkan karena rasa bersalah yang sangat dalam. Ketukan di pintu fajar itu bukan hanya mengakhiri mimpiku di Amerika, tetapi juga memaksaku untuk menghadapi kenyataan jalur sepanjang. Perjalanan pulang terasa sangat panjang dan sunyi. Aku tidak lagi duduk di kursi penumpang yang nyaman seperti saat berangkat dulu. Aku dikawal layaknya seorang kriminal. Ketika pesawat mendarat di Jakarta, aku merasa asing di negeri sendiri. Aku tidak membawa apapun selain pakaian di badan dan sebuah tas kecil berisi rasa malu. Tak ada jam tangan mahal, tak ada sepatu bagus. Aku pulang sebagai seorang yang kalah. Petugas imigrasi Indonesia hanya menanyaiku sebentar, lalu membiarkanku pergi. Aku memang bebas, tapi rasanya justru lebih terkurung daripada saat di dalam sel. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak punya uang untuk pulang ke desa. Dengan sisa keberanian, aku menelepon bapak. Aku menceritakan segalanya. Semuanya aku ceritakan tanpa ada yang ditutupi. Aku bercerita tentang pekerjaan mencuci piring, tentang dokumen palsu, tentang penangkapan dan deportasi. Setelah aku selesai, ada hening sejenak di ujung telepon. Aku siap menerima kemarahannya. Namun yang kudengar hanyalah suara bapak yang tenang. "Pulanglah, nak. Kami menunggumu di rumah." Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Kata-kata sederhana itu adalah pengampunan yang rasanya tak pantas kudapatkan. Perjalanan dengan bus menuju desa adalah perjalanan penuh perenungan. Aku melihat sawah hijau dan gunung-gunung yang sudah akrab di mata. Pemandangan yang dulu kutinggalkan demi mengejar mimpi di negeri beton. Saat aku tiba, bapak sudah menunggu di halte bus. Ia tak berkata apa-apa, hanya memelukku erat. Pelukan itu menghapus semua ketakutanku. Di rumah, ibu menyambutku dengan tangisan dan semangkuk sayur lodeh hangat, makanan kesukaanku. Tak ada pertanyaan yang menghakimi, tak ada tatapan kecewa, yang ada hanya cinta dan penerimaan. Tentu saja kabar kepulanganku tersebar di desa.
Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang menatap dengan rasa kasihan. Awalnya terasa berat. Aku merasa seperti tontonan. Aku mengurung diri di rumah selama beberapa minggu. Aku malu bertemu orang. Namun keluargaku tidak pernah meninggalkanku. Mereka memberiku ruang dan waktu untuk menyembuhkan luka. Perlahan, aku mulai menerima kenyataan. Aku gagal di Amerika. Aku pulang tanpa membawa apa-apa. Namun aku pulang ke tempat di mana aku dicintai tanpa syarat. Pulang ternyata bukanlah sebuah kekalahan. Pulang adalah awal dari penyembuhan. Setelah beberapa bulan, aku mulai membantu bapak di sawah. Sawah yang dulu hampir aku jual, kini menjadi tempatku menemukan kembali jati diriku. Aku belajar mencangkul, menanam padi, dan merasakan lumpur di antara jari-jari kakiku. Awalnya terasa canggung. Tanganku yang dulu terbiasa memegang pena dan kemudian piring kotor, kini belajar memegang cangkul. Keringat yang keluar karena bekerja di bawah terik matahari. Desa terasa berbeda dengan keringat di dapur restoran atau di lokasi konstruksi. Ini adalah keringat yang membangun, bukan keringat karena ketakutan. Aku mulai melihat keindahan dalam kesederhanaan. Aku menikmati obrolan dengan para petani lain di pematang sawah. Aku menikmati secangkir kopi pahit buatan ibu di pagi hari. Aku menikmati suara jangkrik di malam hari. Hal-hal kecil yang dulu kuanggap sepele, kini terasa sangat berharga. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk gedung tinggi atau gaji besar dalam dolar. Kebahagiaan bisa ditemukan di sini, di tanah kelahiranku sendiri, di tengah keluarga dan komunitas yang menerima aku apa adanya. Dengan sedikit sisa tabungan yang berhasil diselamatkan keluargaku dan bekal ilmu sarjanaku, aku mencoba memulai usaha kecil. Aku melihat para petani di desaku sering kesulitan menjual hasil panen mereka dengan harga yang layak. Aku membentuk sebuah kelompok tani. Aku menggunakan pengetahuanku untuk membantu mereka mencari pasar yang lebih baik, memotong jalur tengkulak. Aku membuat catatan, aku bernegosiasi. Ijazahku yang dulu terasa tidak berguna, kini menemukan fungsinya di tempat yang tidak pernah aku duga. Aku memang tidak menjadi kaya, tetapi hidupku terasa jauh lebih bermakna. Perjalanan ke Amerika mengajarkanku banyak hal. Itu mengajarkanku tentang kerja keras, tentang keputusasaan, dan tentang harga sebuah kebohongan. Namun kepulanganku mengajarkanku hal yang lebih penting. Kepulanganku mengajarkanku tentang pengampunan, penerimaan, dan keberanian untuk memulai kembali. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Terkadang, kita harus tersesat di jalan yang salah untuk bisa menemukan jalan pulang yang benar. Aku, Rayhan, telah menemukan pelangiku sendiri setelah melewati badai yang dahsyat. Dan pelangi itu bersinar terang di atas sawah hijau di desaku.